Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat resep jelly sago dengan kuah yang super creamy. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, cocok dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya pun sangat ekonomis. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video dari dapur madam. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, didihkan 1,3 liter air. Setelah mendidih, masukkan 80 gram sagu mutiara, tambahkan pewarna hijau secukupnya atau sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ditutup dan dimasak menggunakan api sedang selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit, kita buka, aduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Nah, ini sagu mutiaranya masih mentah ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya, tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Cara ini untuk menghemat gas ya teman-teman. Setelah didiamkan selama 30 menit, buka tutupnya dan ini airnya sudah hangat dan berkurang. Serta sagu mutiaranya pun sudah setengah matang ya seperti ini. Tinggal diaduk-aduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Selanjutnya dimasak kembali menggunakan api sedang sambil ditutup selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, kita buka, sagu mutiaranya sudah matang. Jadinya tuh hemat gas ya, karena nggak lama-lama direbus. Nah, kemudian diangkat dan disaring, bisa juga disiram menggunakan air matang supaya tidak menempel, lalu kita sisihkan. Langkah selanjutnya membuat jelinya. Di sini ada 1 saset Nutrijel rasa melon ukuran 10 gram. Nah, di Nutrijel ini ada fruity acidnya. Buat yang suka agak asem gitu bisa ditambahin. Tapi kalau yang nggak suka boleh di skip ya. Karena aku nggak suka jadinya aku skip supaya nanti rasa melonnya itu nggak asem gitu. Nah, kemudian masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 130 gram gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 1200 ml air. Nah, supaya warnanya lebih cerah, aku tambahin pewarna makanan hijau secukupnya atau sesuai selera. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah jelinya mendidih, matikan api kompornya, kemudian angkat dan tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyang yang aku gunakan, cetakan puding bola-bola kayak gini ya. Untuk link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box video ini. Nah, kemudian tuangkan hingga penuh dan lakukan semuanya hingga selesai. Setelah cetakan terisi penuh, kemudian kita tutup. Pastikan pada saat menutup itu hingga tumpah seperti ini supaya nanti hasilnya bulat ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita diamkan hingga set sambil menunggu kita membuat jelly kelapa mudanya. Bahan yang dibutuhkan ada 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda ukuran 15 gram. Masukkan 80 gram gula pasir, 1 saset santan instan, ini supaya rasanya lebih enak dan mirip banget sama kelapa muda. Kemudian tuangkan 700 ml air, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian angkat dan tuangkan ke dalam wadah. Kemudian ini kita diamkan hingga set ya. Sambil menunggu kita membuat kuahnya, di sini ada 120 gram susu kental manis. Kemudian tambahkan susu evaporasi, aku pakai merek dari 3 Sapi, ini beratnya 500 gram. Teman-teman bebas pakai merek apa aja, yang penting pakai susu evaporasi supaya nanti kuahnya lebih creamy ya. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kuahnya creamy banget, jadi wajib banget deh pakai susu evaporasi supaya rasanya lebih enak. Nah, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu dan kembali ke jelly yang sudah set. Ini kita buka semuanya.
Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Masukkan sagu mutiara, kelapa muda KW, dan juga kuah yang sudah kita buat. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sago jelly ballnya sudah jadi, kemudian tinggal kita kemas. Untuk pengemasannya aku menggunakan tin wol ukuran 300 ml. Aku isi hingga hampir penuh ya teman-teman, lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikemas. Satu resep ini jadinya 7 cup. Ini ukurannya 300 ml ya teman-teman. Untuk ide jualan ini cocok banget, pastinya bakalan laris manis apalagi di musim panas kayak gini. Dari tampilannya aja udah menggoda banget ya, langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dari kuahnya ini creamy banget, bismillah, asli ini enak banget. Kuahnya creamy, manisnya pas, jelinya itu gemesin banget ya karena besar-besar, dan juga kelapa muda kawinya juga enak banget karena tadi pakai santan jadi rasanya gurih, jadi mirip banget sama kelapa muda asli. Untuk ide jualan tinggal kita kemas, kasih stiker supaya menambah nilai jual. Nah seperti ini, cukup sekian dulu video dari Dapur Madam, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.